Untuk membuat kue kering ini cukup dengan 3 bahan aja. Yang pertama di sini aku siapkan 1 kg tepung terigu protein sedang, kemudian 700 gram margarin. Ini aku pakai merek Blue Band tapi yang kemasan kiloan repack kayak gini. Setelah itu ada 1 kaleng susu kental manis yang kemasannya 370 gram. Oke guys, cukup 3 bahan ini aja ya. Dan sekarang langsung kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, langsung aja 700 gram margarin kita tambahkan dengan 1 kaleng susu kental manis. Kemudian pasang kaki mixer yang khusus untuk membuat cookies kayak gini. Adonan ini kita mixer dengan kecepatan sedang sampai teksturnya lembut seperti mayonnaise dan warnanya agak pucat. Untuk mixernya di sini aku pakai Mito seri MX700 dan di sini aku pakai kecepatan level 5. Nah, ini kapasitasnya besar banget, 7 liter, dan ini bisa untuk mengadoni adonan tepung terigu kering sekitar 1 kg. Jadi ini cocok banget ya buat kalian pengusaha kue kering yang ingin membuat kue kering dalam jumlah yang banyak. Jadi buat kalian pengusaha kue kering setiap tahunnya ini wajib banget punya mixer yang kapasitas gede kayak gini. Karena kalau misalkan orderan membludak kan gak mungkin kita nge-mixer adonan sedikit-sedikit ya. Pastinya kita butuh mixer yang dengan kapasitas lebih besar. Buat kalian yang pengen punya mixer seperti aku juga, silahkan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Tinggal diklik aja, nanti akan langsung terhubung ke toko tempat aku beli. Oke, bisa kalian lihat ya, ini adonannya udah lembut seperti mayonnaise dan warnanya agak pucat. Dan ini langsung aja kita matikan dulu mixernya. Lalu kita bersihkan dulu bagian pinggiran dari mixer supaya meyakinkan adonannya tercampur rata. Kemudian nyalakan lagi mixernya dengan kecepatan rendah. Ini aku pakai level 2 atau silahkan aja disesuaikan sendiri dengan jenis mixer masing-masing. Kalau udah dinyalakan, langsung aja kita tambahkan tepung terigu tadi. Nah, ini menambahkan tepung terigunya langsung di sini ya. Gak usah dimatikan dulu mixernya, langsung aja ditambahkan sedikit demi sedikit sampai tepung terigunya habis. Oke, kalau kira-kira adonannya udah tercampur rata dan kalis, langsung aja kita matikan mixernya dan kita bersihkan adonan yang menempel dalam kaki mixer. Langkah berikutnya, ambil 1 kepal adonan atau kira-kira 1/5 adonan. Kemudian tambahkan 1 sendok teh kopi instan. Boleh pakai kopi instan kayak gini atau juga boleh diganti dengan 1 bungkus bubuk cappuccino. Nah, ini langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian ini aku pakai cetakan kue semprit yang model suntikan kayak gini. Buat kalian yang masih pemula ini cocok banget karena bisa menyempritkannya dengan mudah. Selain itu nggak bikin jempol kita sakit dan bikin adonannya sama rata. Oke, langsung aja ya, ini kita isi dulu sampai benar-benar penuh. Setelah itu baru kita suntikan. Setelah disempritkan semua, tambahkan 1 butir choco chips untuk hiasannya. Untuk bentuk yang kedua, kita gunakan sendok takar yang ukuran setengah sendok makan atau nomor 2 dari yang terbesar. Langsung aja adonan ini kita takar dulu pakai sendok takar, diratakan seperti ini ya. Setelah diratakan, langsung aja kita bulat-bulat dan kita simpan di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis.
Bentuk yang ketiga juga ini ditakar pakai setengah sendok makan, dan ini langsung aja kita bulat-bulat dulu. Setelah dibulat-bulat langsung kita balur pakai kelapa parut kering. Kemudian kita lubangi bagian tengahnya pakai jari kayak gini. Setelah itu bagian lubangnya kita isi dengan selai blueberry sampai penuh. Bentuk yang berikutnya, ambil satu genggam adonan, kemudian kita gepengkan dan kita gilas dengan menggunakan roll pin. Ini kita alasi dulu pakai plastik ya, supaya mempermudah pada saat digilas. Kemudian di sini aku siapkan wafer nabati rasa coklat. Langsung aja kita susun di atas adonan yang udah digilas tadi. Kemudian kita tutup dengan adonan. Kemudian kita potong dulu untuk bagian yang tidak terpakai. Kemudian kita potong-potong, dan untuk lebarnya satu potong nabati itu bisa dibagi menjadi 6 potong. Setelah itu bagian atasnya kita olesi dengan kuning telur. Langkah berikutnya, panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Panggang dengan suhu 150 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan panggang selama 20 menit atau sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Nah, ini aku pakai oven terbaru dari Mito seri MO20, kapasitas 11 liter, mungil banget, tapi oven ini nggak ada pengaturan api atas dan bawah. Tapi ini cukup ya, karena kita memang menggunakan api atas dan bawah. Selain itu, bentuknya yang mungil dan daya listrik dari oven ini cuma 400 watt aja. Hemat listrik banget ya. Buat kalian yang pengen punya oven seperti aku juga, silakan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Nah, kalau kalian nggak punya oven listrik, nggak usah khawatir ya. Kalian masih bisa membuat kue ini dengan dipanggang pakai oven tangkring kayak aku. Ini bisa kalian panggang dengan menggunakan api sedang. Nah, kalau misalkan pakai oven tangkring kayak gini, kalian bisa memanggangnya 2 loyang sampai dengan 3 loyang sekaligus. Tapi ini harus digilir bergantian ya, 10 menit sekali. Loyangnya harus ditukar supaya panasnya matang merata. Oke, setelah 20 menit dipanggang, ini hasil kuenya udah matang. Langsung aja kita angkat dan dinginkan. Dan untuk yang pakai oven tangkring juga sama ya. Kalau udah matang, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Kemudian kita masukkan panggangan yang berikutnya. Oke, untuk yang bentuk bulat ini karena aku mau buat putri salju, jadi selagi kuenya masih panas langsung aja kita lumuri pakai tepung gula ataupun pakai gula donat.
Dan untuk pengemasnya, ini aku gunakan toples ukuran 500 gram dan dialasi dengan kertas ukuran 5,5 inci. Dan ini juga aku pakai label bagian pinggiran toples. Ini aku beli di aplikasi online. Untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Untuk cara makainya ini gampang banget, tinggal kita lingkarkan aja ke dalam toples kayak gini. Dan kalau kuenya udah dingin, langsung aja kita kemas dalam toples sampai penuh. Oke guys, setelah dikemas semua seperti ini ya hasilnya, jadi 5 toples dan ini masih ada lebih sedikit. Ini lebihnya bisa untuk dijadikan tester. Untuk membuat kue kering coklat ini, bahan-bahan yang diperlukan, pertama di sini aku siapkan 1 kg tepung terigu karena aku mau mendapatkan hasil yang renyah lumer, jadi aku pakai protein sedang. Sedangkan kalau misalkan kalian mau mendapatkan hasil yang garing, bisa pakai tepung terigu protein rendah. Kemudian 500 gram margarin dan 200 gram butter, atau kalau misalkan kalian mau pakai margarin semua juga boleh, takarannya 700 gram. (400 gram gula halus atau tepung gula, 50 gram tepung maizena atau tepung jagung, 4 butir telur, nanti ini akan kita pakai kuning telurnya aja. Setelah itu 100 gram susu bubuk, 250 gram coklat batang, 50 gram coklat bubuk. Ini aku pakai merek Tulip yang Bordeaux. Ini warnanya bagus banget ya kalau misalkan untuk membuat kue coklat, warnanya jadi coklat banget. Dan yang terakhir 250 gram kacang mede. Oke guys, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat kue kering coklat. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita potong-potong dulu coklat batangnya. Kemudian kita lelehkan dengan cara ditim seperti ini sampai benar-benar leleh. Kemudian tuangkan margarin dan butter ke dalam mangkuk mixer. Tambahkan gula halus. Kemudian kita mixer ketiga bahan ini sampai teksturnya lembut seperti mayonnaise dan warnanya agak pucat. Untuk mixernya di sini aku pakai kecepatan sedang dan ini aku pakai mixer dari Mito seri MX700. Ini aku pakai kecepatan level 5. Dan ini mixernya bagus banget, kapasitasnya 7 liter, bisa untuk membuat adonan 1 kg tepung terigu. Cocok banget buat kalian pengusaha kue kering, jadi bisa untuk membuat adonan dalam jumlah yang banyak seperti aku ini. Nah, kalau adonannya udah berwarna agak pucat dan teksturnya udah lembut seperti mayonnaise, langsung aja kita matikan dulu mixernya. Tambahkan kuning telur, kemudian adonan ini kita mixer lagi sampai kuning telurnya tercampur rata. Setelah itu tambahkan coklat yang udah dilelehkan tadi. Pastikan coklatnya udah agak hangat dulu. Jangan memasukkan coklat dalam keadaan yang panas supaya margarin dan butternya tidak meleleh. Kemudian adonan ini kita mixer lagi sampai tercampur rata. Tambahkan susu bubuk.
Tambahkan tepung maizena. Tambahkan coklat bubuk, pastikan coklat bubuknya udah disaring dulu ya supaya nggak menggumpal. Dan yang terakhir, tambahkan tepung terigu. Setelah tepung terigunya tercampur rata dan adonannya kalis, langsung aja kita matikan mixernya, kemudian kita bersihkan yang menempel pada kaki mixer. Langkah berikutnya, ambil secukupnya adonan, jangan lupa kita gunakan plastik besar seperti ini. Kemudian ratakan adonan dengan cara digilas pakai roll pin seperti ini. Dan untuk ketebalannya kurang lebih setinggi cetakannya ini ya. Kemudian lumuri cetakan dengan tepung terigu supaya agak lengket atau mempermudah untuk dilepaskan. Nah, langsung aja adonan ini kita cetak dengan cara ditekan seperti ini, kemudian lepaskan dari cetakannya. Oke, seperti ini ya hasilnya. Langsung aja kita letakkan di atas loyang yang udah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Setelah itu, olesi bagian atasnya dengan menggunakan putih telur. Tambahkan kacang mede yang sudah dibelah dua. Selain kacang mede, untuk toppingnya bisa kalian gunakan Simba Choco Chip seperti ini. Langkah berikutnya, panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Ini kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius, gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 20 sampai dengan 30 menit atau disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Dan ini aku manggang dua loyang sekaligus diletakkan di bagian bawah dan di bagian tengah. Nah, kalau misalkan manggang dua loyang seperti ini, setelah adonannya setengah matang ataupun udah gak berbuih, ditukar ya loyangnya. Loyang yang tengah dipindahkan ke bawah dan loyang yang bawah dipindahkan ke tengah supaya mendapatkan hasil matang panas yang merata. Kalau kalian gak punya oven listrik, gak usah khawatir, kalian masih bisa membuat kue kering coklat ini dengan dipanggang menggunakan oven tangkring. Diletakkan di bagian bawah dan bagian tengah, lubang ovennya ditutup, dan ini kita panggang dengan menggunakan api sedang. Dan dipanggang dengan menggunakan oven tangkring kayak gini juga sama ya. Kalau misalkan kuenya udah gak berbuih, langsung aja kita tukar loyangnya. Loyang yang atas dipindahkan ke bawah dan yang bawah dipindahkan ke atas. A few moments later. Setelah dipanggang sekitar 30 menit, kuenya sudah matang. Langsung aja kita angkat dan dinginkan. Kemudian kita masukkan panggangan yang berikutnya.
Langkah berikutnya, kita kemas kue kering coklat ini dalam toples ukuran 500 gram. Ini aku lapisi dulu pakai label Idul Fitri supaya tampilannya lebih cantik, dan kalau misalkan kalian nggak bisa menyusun kue dengan rapi, masih bisa ketutup dengan pita ini. Nah, ini juga aku alasi lagi pakai kertas. Kemudian ini aku pakaiin silika gel khusus makanan. Nah, kalau silika gel khusus makanan ini tidak terbuat dari kertas ya untuk bungkusnya, tapi dilapisi dengan plastik, jadi nggak bakalan lengket ataupun nggak bakalan tembus minyak. Nah, langsung aja kue ini kita susun rapi di dalam toples. Pastikan kue keringnya udah benar-benar dingin dulu baru kita kemas. Pastikan juga tidak tersentuh tangan langsung atau kita gunakan sarung tangan plastik supaya kuenya tidak mudah berjamur dan lebih lama tahan kadaluarsanya. Oke, bisa kalian lihat ya, ini baru aku kemas 4 toples dan yang lainnya ini masih menunggu antrian untuk dikemas. Akan aku biarkan dulu sampai kuenya benar-benar dingin, baru akan aku kemas semua. Untuk membuat sagu keju lumer ini, bahan-bahan yang diperlukan, pertama di sini aku siapkan 1 kg tepung sagu atau tepung tapioka, 300 gram margarin dan 200 gram butter. Kalau misalkan mau pakai margarin semua juga nggak apa-apa ya. Kalau mau pakai margarin semua, takarannya berarti 500 gram. Setelah itu ada 400 gram gula halus, 150 ml santan instan, 100 gram susu bubuk, 4 butir telur. Nanti ini kita ambil kuning telurnya aja. Dan yang terakhir 500 gram keju. Oke, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat sagu keju lumer, dan sekarang kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, sagu ataupun tepung tapiokanya ini kita sangrai dulu dengan menggunakan api kecil, dan ini kita sangrai nggak usah lama-lama, cukup sampai teksturnya jadi perak aja. A few moments later. Oke, gak usah terlalu lama disangrai, cukup sampai sagunya jadi perak atau berudul ataupun maur ya. Nah, kalau udah maur kayak gini, langsung aja kita matikan apinya, kemudian kita dinginkan dulu. Oh ya guys, ini dari 1 kg tepung sagu, ini udah aku tambahkan 3 sendok makan munjung tepung sagu untuk mengganti tepung sagu yang menempel di wajan, dan juga biasanya teksturnya lebih ringan ya setelah disangrai, jadi supaya hasilnya gak bleber. Dan untuk kejunya di sini aku pakai keju cheddar untuk menekan biaya produksi. Jadi ini aku beli keju cheddar yang kemasan 2 kg. Nah, ini aku pakai cukup 500 gram aja, tinggal kita potong aja ya. Gampang banget cara motongnya karena ini beratnya 2 kg, tinggal kita bagi 2 kayak gini. Berarti masing-masing bagian 1 kg dan kita bagi 2 lagi. Oke, langsung aja kita potong. Oke, pas ya, beratnya 500 gram. Langkah berikutnya, tuangkan margarin dan butter ke dalam mangkuk mixer. Tambahkan gula halus. Setelah itu langsung aja adonan ini kita mixer dengan kecepatan sedang sampai teksturnya lembut seperti mayonnaise dan warnanya agak pucat. Dan ini aku pakai mixer Mito seri MX700. Ini aku pakai kecepatan level 5. Mixer ini kapasitasnya gede banget, 7 liter, bisa untuk membuat adonan 1 kg tepung terigu. Jadi ini cocok banget buat kalian pengusaha kue kering karena bisa membuat adonan dalam jumlah yang banyak. Nah, kalau adonannya udah berwarna pucat dan juga lembut seperti mayonnaise, kemudian kita tambahkan 4 kuning telur, kemudian kita nyalakan lagi mixernya, dan adonan ini kita mixer sampai telurnya tercampur rata. Setelah telurnya tercampur rata, kemudian tambahkan santan instan,
Tambahkan susu bubuk. Tambahkan keju yang sudah diparut, dan untuk menambahkan kejunya ini jangan semua, kita sisakan aja sedikit untuk topping. Setelah itu kita mixer lagi sampai keju parutnya tercampur rata. Setelah kejunya tercampur rata, langsung aja tambahkan sagu yang udah disangrai dan didinginkan tadi. Kita tambahkan sedikit demi sedikit sampai habis. Setelah sagunya ditambahkan semua, jangan terlalu lama di mixer, cukup sampai tercampur rata aja. Setelah itu kita matikan mixernya. Setelah itu ambil sedikit adonan dan kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, ini aku pakainya spuit yang kecil ya. Kemudian kita sempritkan ke atas loyang yang udah diolesi pakai margarin tipis-tipis. Kita sempritkan dengan cara melingkar seperti ini. Nah, ini untuk mengisi adonan ke dalam plastik segitiga, jangan terlalu banyak ya, supaya kita ada tenaga untuk menyempritkannya. Karena ini memang agak susah disempritkan ya. Oke, kalian perhatikan teksturnya pada saat disempritkan ya. Kalau misalkan disempritkannya memang agak susah, ini menandakan bahwa adonannya tidak akan bleber pada saat dipanggang. Tapi kalau misalkan disempritkannya itu mudah banget, biasanya sih adonannya akan mudah bleber pada saat dipanggang. Nah, kalau misalkan kejadian kayak gitu, adonannya bleber pada saat dipanggang, kalian bisa menambahkan tepung maizena ataupun tepung sagu tambahan. Setelah itu, tutup bagian sambungan dengan menggunakan keju parut. Selain dengan menggunakan keju parut, untuk menutup sambungannya bisa kita gunakan juga sprinkle konfeti kayak gini. Langkah berikutnya, kita gunakan sendok takar ukuran 1 sendok teh atau nomor 3 dari yang terbesar. Langsung aja adonan ini kita takar diratakan dengan cara kayak gini. Kemudian kita gunakan cetakan berbentuk kerang darah seperti ini. Nah, langsung aja diratakan. Setelah itu kita sempritkan di atas loyang. Langkah berikutnya, panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 20 sampai dengan 30 menit. Silakan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Dan ini aku pakai oven mini dari Mito seri MO20. Ovennya mungil banget, kapasitas 20 liter dan daya listriknya cuma 400 watt. Dijamin ini paling hemat listrik. Nah, buat kalian yang pengen punya oven seperti aku juga, silakan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi.
Kalau kalian gak punya oven listrik, gak usah khawatir, kalian masih bisa membuat sagu keju lumer ini dengan dipanggang pakai oven tangkring dengan menggunakan api sedang. Nah, ini bisa manggang 2 loyang sekaligus. Tapi ini harus ditukar ya loyangnya setelah 10 menit ataupun setengah matang. Nah, ditukar aja, loyang yang bawah ditukarkan ke atas, loyang atas dipindahkan ke bawah supaya hasilnya panasnya merata. Nah, ini 2 loyang aja ya, kalau 3 loyang hasilnya menurut aku kurang efektif. Oke, setelah dipanggang sekitar 20 sampai dengan 30 menit, ini sagu keju lumernya udah matang, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Dan sekarang kita akan lihat tekstur dan kerenyahan dari sagu keju lumer ini. Caranya tinggal kita tekan aja pakai jari kayak gini, udah langsung hancur. Nah, kalau makan sagu keju lumer ini nggak usah dikunyah ya, cukup diemut aja, ini udah lumer banget di mulut, rasanya enak, butternya berasa, aromanya butternya juga berasa. Silakan kalian praktekkan sendiri resep yang aku bagikan ini. Ini dia hasilnya sagu keju lumer yang aku buat. Gimana guys? Cara membuatnya gampang banget kan? 1 kg sagu. Untuk membuat kue kering matcha, di sini aku udah siapkan 1 kg tepung terigu. Karena aku mau mendapatkan hasil yang lumer, jadi di sini aku gunakan protein sedang. Tapi kalau misalkan kalian mau mendapatkan hasil yang garing, bisa digunakan protein yang rendah. Kemudian di sini aku siapkan juga 10 saset coklatos matcha. Nah, ini kalau misalkan mau pakai bubuk matcha juga bisa, cuman kalau bubuk matcha itu harganya mahal ya. Jadi di sini aku ganti aja pakai coklatos rasa matcha. ...150 gram susu kental manis, ini boleh pakai merek apa aja, dan 700 gram margarin. Dan untuk pewarna tambahan, di sini aku pakai pewarna makanan warna hijau secukupnya. Oke guys, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan. Silahkan cek deskripsi untuk detail bahan-bahan. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita timbang dulu ya untuk susu kental manisnya sebanyak 150 gram. Tuangkan margarin ke dalam mangkuk mixer. Tambahkan 10 saset coklatos matcha. Tuangkan susu kental manis yang udah ditimbang tadi. Tambahkan pewarna makanan sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan. Kemudian semua adonan ini kita mixer sampai teksturnya lembut seperti mayonnaise. Nah, ini aku pakai kecepatan level 5 dan untuk mixernya aku gunakan mixer MX700 dari Mito. Ini kapasitasnya gede banget ya, bisa untuk membuat adonan terigu 1 kg tepung terigu. Dan untuk pewarna makanannya boleh ditambahkan sedikit demi sedikit sesuai dengan selera kalian. Setelah tekstur adonannya lembut seperti mayonnaise, kemudian kita turunkan level kecepatannya. Jangan terlalu cepat ya, karena kita akan menambahkan tepung terigu. Kalau terlalu cepat biasanya nanti ngebul pada saat di mixer. Oke, langsung aja ini tepung terigunya kita tambahkan sedikit demi sedikit sampai habis. Setelah tepung terigunya ditambahkan semua, tidak perlu lama di mixer, cukup sampai tercampur rata aja. Setelah itu kita matikan dan kita lepaskan yang menempel di bagian kaki mixer dengan menggunakan spatula. Nah, ini adonannya dibikin agak medok karena sebagian nanti akan dilapisi dengan kelapa parut kering, jadi supaya lebih kelihatan ya. Untuk finishing kita aduk lagi dengan spatula untuk memastikan tepung terigu yang menempel di bagian pinggiran mixer juga ikut tercampur rata.
Langkah berikutnya, gunakan sendok takar ukuran setengah sendok makan atau nomor 2 dari yang terbesar. Ambil sedikit adonan, kemudian ratakan dengan sendok takar tadi. Setelah itu kita bulat-bulat dan simpan di atas loyang. Dan yang seperti ini akan aku jadikan putri salju dan bola-bola lapis coklat. Bentuk yang kedua, kita gunakan cetakan semprit yang model suntikan kayak gini. Langsung aja adonannya kita masukkan ke dalam cetakan semprit. Nah, ini kita akan membuat nastar gulung rasa matcha. Oke, langsung aja kalau udah kayak gini, kita sempritkan di atas alas adonan silikon. Disempritkan pelan-pelan, ditarik sambil didorong untuk adonannya. Nah, ini harus berbarengan ya antara ngedorong adonan dengan menarik cetakan. Jangan terlalu banyak ditarik supaya gak putus. Kemudian ambil 1 butir selai nanas yang udah dibulat-bulat dan ini kita lonjongkan dulu sesuai dengan lebar cetakannya. Setelah itu simpan di ujung dan kita gulung. Oke, digulung pelan-pelan. Lalu kita potong bagian ujungnya. Oke, dan untuk sambungannya kita simpan di bawah supaya gak menggelinding. Oke, untuk nastar gulung matcha kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Untuk bentuk yang ketiga, ini sama ya, kita gunakan sendok takar ukuran setengah sendok makan atau nomor 2 dari yang terbesar. Lalu kita bulat-bulat dulu adonannya. Dan ini kita akan membuat thumbprint cookies matcha coklat kacang. Nah, ini langsung aja adonan yang udah dibulat-bulat tadi kita celupkan dulu ke dalam putih telur. Setelah itu kita gulingkan ke dalam kelapa parut kering. Selain kelapa parut kering, untuk lapisannya boleh kalian ganti dengan menggunakan keju ataupun tepung panir putih. Setelah itu kita padatkan dulu, kemudian kita lubangi bagian tengahnya, dilubangi seperti mangkuk ya, jangan didatarkan bagian bawahnya karena nanti pada saat dipanggang juga akan datar dengan sendirinya. Kemudian bagian lubangnya ini kita isi dengan selai coklat. Kemudian bagian atasnya tutup dengan kacang yang sudah disangrai dan ditumbuk. Oke, kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Jadinya cantik banget. Bentuk yang berikutnya, ambil 1 takar adonan, kemudian kita lubangi bagian tengahnya. Setelah itu isi dengan selai coklat secukupnya, lalu kita rapatkan dan kita bulat-bulat lagi sampai rapi dan licin. Nah, bentuk yang ini kita akan membuat nastar klepon. Seperti yang kita tahu, klepon itu bagian luarnya ditaburi dengan kelapa parut dan bagian tengahnya pakai gula merah. Kemudian kita celupkan dulu ke dalam putih telur. Setelah itu balur dengan menggunakan kelapa parut kering. Seperti biasa, kalau misalkan kalian gak ada kelapa parut kering, bisa diganti dengan tepung panir putih ataupun boleh pakai keju. Setelah dibalur dengan tepung panir, langsung aja kita padatkan dan kita simpan di atas loyang. Oke, ini ya hasilnya. Gimana? Udah mirip klepon kan? Dan bentuk yang terakhir, ambil 1 cetakan adonan, kemudian bulat-bulat dan dibengkokkan kayak gini. Ini kita akan buat kue kering yang berbentuk pisang. Sementara ini bukan berbentuk pisang ya. Kalau misalkan dari jauh sih lebih mirip kayak ulet keket. Tapi nggak apa-apa, ini masih belum selesai. Langkah berikutnya, kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius, gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 30 menit atau sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing.
Kalau kalian nggak punya oven listrik, bisa dipanggang dengan menggunakan oven tangkring. Letakkan di rak bawah dan di rak tengah, dan lubang ovennya ditutup. Setelah itu kita panggang dengan menggunakan api sedang sekitar 30 menit. Oke, kalau manggang 2 loyang sekaligus kayak gini, setelah tidak berbuih ataupun setelah sekitar 15 menit, ditukar ya loyangnya, yang atas dipindahkan ke bawah dan yang bawah dipindahkan ke atas, supaya mendapatkan hasil matang panas yang merata. Langkah berikutnya, siapkan 1 butir kuning telur, tambahkan sedikit pewarna hijau dan 1 sendok makan minyak goreng. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini untuk olesan nastar gulung. Kemudian oleskan pada permukaan nastar gulung, tapi sebelumnya ini nastar gulungnya udah aku panggang dulu sekitar 20 menit atau sampai tidak berbuih. Setelah dipanggang sekitar 30 menit, kuenya sudah matang, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Yang dipanggang pakai oven tangkring juga sudah matang ya, langsung aja kita angkat dan dinginkan, kemudian masukkan panggangan yang berikutnya. Untuk kue kering yang berbentuk bulat kayak gini, selagi masih panas langsung aja kita lumuri dengan gula donat. Dan ini kita lumuri sampai tercampur rata dan kita dinginkan dulu, setelah itu baru kita susun dalam toples. Untuk kue kering yang berbentuk pisang, kita gunakan coklat batang yang warna kuning kayak gini. Kita iris-iris dulu, setelah itu tuangkan dalam mangkuk, lalu kita lelehkan, boleh dengan cara ditim ataupun disimpan di dalam rice cooker. Oke, kurang lebih dilelehkan seperti ini ya, sampai benar-benar leleh dan cair. Setelah kue keringnya dingin, langsung aja kita celupkan ke dalam coklat yang sudah dilelehkan tadi. Kemudian kita tiriskan di atas cooling rack atau boleh dialasi dengan baking paper. Setelah itu, gunakan lidi yang dilapisi dengan kapas atau boleh diganti dengan cotton bud. Kemudian kita beri hiasan pada pisang ini supaya benar-benar berbentuk pisang. Setelah itu kita dinginkan sampai coklatnya mengeras. Dan untuk kue kering bola-bola coklat ini juga sama ya. Kalau kue keringnya udah dingin, langsung aja celupkan ke dalam coklat yang sudah dilelehkan. Kemudian simpan di atas paper cup ukuran nastar. Taburkan sprinkle untuk hiasannya, boleh diganti dengan coklat meses ataupun toppingnya boleh pakai apa aja ya. Langkah berikutnya, kita kemas dalam toples ukuran 500 gram, tambahkan juga label ucapan selamat Idul Fitri, alasi dengan kertas dan letakkan 1 bungkus silika gel khusus makanan. Oke, langsung aja kita susun ya semua kue kering ini dan disusun sampai rapi. Untuk masa ketahanannya, kue kering matcha yang aku buat ini bisa tahan 1 sampai dengan 2 bulan, dikemas rapat kedap udara. Tapi kalau misalkan ditambahkan silika gel seperti aku, biasanya bisa tahan sampai dengan 4 bulan. Ini dia hasilnya kue kering matcha yang aku buat, dan satu resep yang aku bagikan ini jadi 1 toples tamprine cookies, nastar klepon, nastar gulung, putri salju matcha, bola-bola lapis coklat, dan banana cookies. Oke guys. Untuk membuat kastengel, bahan-bahannya di sini aku siapkan 1 kg tepung terigu protein rendah karena aku mau mendapatkan hasil yang lumer. Setelah itu 6 butir kuning telur. Ini aku pakai telur bebek supaya hasilnya agak pulen, tapi kalau misalkan mau pakai telur ayam juga boleh. Setelah itu ada 700 gram margarin. Ini aku mix dengan butter. Untuk takarannya kalau di mix dengan butter 500 gram margarin dan 200 gram butter. Jangan pakai butter semua karena nanti teksturnya kurang bagus. Kemudian 500 gram keju cheddar. Untuk menekan biaya produksi, ini aku pakai keju cheddar yang kemasan 2 kg. Kalau misalkan kalian mau pakai keju edam juga lebih bagus. Cuma kalau pakai keju edam modalnya lebih bengkak ya. 100 gram susu bubuk full cream,
100 gram maizena atau tepung jagung, setengah sendok makan garam, dan 1 sendok teh vanili. Oke guys, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat kastengel. Silahkan kalian cek deskripsi untuk detail bahan-bahan. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, keju cheddarnya ini kita potong dulu sedikit. Untuk yang bagian sedikitnya ini nanti untuk topping ya. Untuk bagian yang besar ini kita parut dulu karena nanti akan dicampurkan ke dalam adonan. Langkah berikutnya kita pisahkan dulu kuning telur dengan putih telurnya karena kita akan pakai kuning telurnya aja. Tuangkan margarin dan butter ke dalam mangkuk mixer. Tambahkan kuning telur, kemudian langsung aja kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai teksturnya lembut seperti mayonnaise dan warnanya agak pucat. Di sini aku gunakan mixer dari Mitos seri MX700. Mangkuknya ini besar banget, kapasitas 7 liter dan bisa untuk membuat adonan 1,2 kg tepung terigu. Jadi mixer ini cocok banget untuk kalian pengusaha kue kering yang ingin membuat kue kering dalam jumlah yang banyak. Setelah itu tambahkan vanili bubuk dan juga tambahkan garam. Tambahkan susu bubuk sedikit demi sedikit sampai habis. Kemudian tambahkan tepung maizena sedikit demi sedikit sampai habis. Oke, selain itu keunikan dari mixer ini di bagian tutupnya ada lubang untuk menambahkan tepung. Jadi untuk menambahkan tepung kita nggak perlu mematikan mixernya. Juga tutupnya ini berfungsi supaya adonannya tidak ngebul kemana-mana. Oke, untuk menambahkan tepung terigu kita turunkan dulu kecepatannya. Setelah itu tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit sampai habis. Dan adonan ini kita mixer sampai tercampur sempurna dan kalis. Dan yang terakhir tambahkan keju yang sudah diparut tadi. Setelah itu adonan ini kita mixer lagi sampai kejunya tercampur rata. Dan gak perlu lama di mixer ya, cukup sampai tercampur rata aja supaya kejunya tidak terlalu hancur. Setelah kejunya tercampur rata, langsung aja kita matikan mixernya. Kemudian kita bersihkan adonan yang menempel di kaki mixer. Langkah berikutnya, ambil secukupnya adonan, kemudian kita alasi dengan plastik. Setelah itu kita gilas dengan menggunakan roll pin dan kita bentuk menjadi segi 4 terlebih dahulu. Oke, ini untuk meratakannya kita gunakan penggaris. Kalau misalkan udah diratakan, untuk ketebalannya diukur dengan cetakan cookies seperti ini. Kemudian kita ukur dulu. Untuk panjangnya aku buat 4 cm, sedangkan untuk lebarnya aku bikin 1 cm. Nah, ini langsung aja kita potong-potong dulu dengan menggunakan penggaris supaya lebih cepat juga. Ini motongnya aku gunakan pemotong pizza. Tapi kalau misalkan nggak ada pemotong pizza, boleh diganti dengan menggunakan spatula ataupun pakai scraper.
Setelah dipotong-potong semua, siapkan 2 butir kuning telur, tambahkan 2 sendok makan minyak goreng dan 2 sendok makan susu kental manis. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian kuning telur yang udah diracik ini kita oleskan ke atas permukaan adonan yang udah dipotong-potong tadi. Oke guys, ini ada pantulan cahaya dari plastik yang aku pakai, tapi kalau misalkan dideketin pakai sarung tangan aku yang warna putih, kelihatan banget ya kalau kuning telurnya warnanya benar-benar kuning. Kemudian taburkan keju. Untuk kejunya ini kita parut halus aja ya, jangan diparut kasar karena nanti pada saat dipindahkan ke atas loyang hasilnya kurang rapi. Setelah itu keju parutnya kita ratakan dulu dengan mengisi bagian yang masih kosong. Kemudian kita pindahkan ke dalam loyang yang udah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Nah, ini untuk mengambilnya aku gunakan penggaris ataupun spatula plastik, dan kita tinggal pindahkan aja ke dalam loyang seperti ini. Oke, seperti ini ya hasilnya. Meskipun tanpa cetakan, tapi hasilnya tetap rapi dan cantik. Langkah berikutnya, kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius, gunakan api atas dan bawah, dan timer sekitar 30 menit, atau silakan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Kalau kalian gak punya oven listrik, bisa dipanggang dengan menggunakan oven tangkring. Letakkan di rak bawah dan di rak tengah, lubang ovennya ditutup, dan panggang dengan menggunakan api sedang sekitar 30 menit. Setelah kira-kira 15 menit atau kira-kira kuenya sudah tidak berbuih, kita tukar loyangnya. Loyang yang tengah dipindahkan ke bawah dan loyang yang bawah dipindahkan ke tengah supaya mendapatkan hasil panas matang yang merata. Setelah dipanggang sekitar 30 menit, kastengelnya udah matang, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya kita kemas dalam toples ukuran 500 gram, dan ini aku tambahkan label Selamat Idul Fitri supaya tampilannya lebih cantik dan lebih rapi. Setelah itu alasi juga dengan kertas seperti ini, dan tambahkan 1 bungkus silika gel khusus makanan.
Kemudian langsung aja kita susun kastengel yang udah dingin ke dalam toples. Dan perlu diperhatikan untuk mengemasnya, pastikan kastengelnya ini udah benar-benar dingin terlebih dahulu. Dan gunakan sarung tangan plastik seperti aku. Jangan tersentuh tangan langsung supaya kastengelnya tidak mudah berjamur. Setelah dikemas semua, jangan lupa kita tutup dengan menggunakan selotip supaya tidak ada udara dan semut yang masuk. Kalau misalkan dikemas higienis seperti ini, kastengelnya bisa tahan sekitar 2 bulan, tapi kalau pakai silika gel seperti aku, bisa tahan sampai dengan 4 bulan. Untuk membuat kue kering coklat stick ini, bahan-bahan yang diperlukan di sini aku siapkan 1 kg tepung terigu protein sedang, 200 gram gula halus, 700 gram margarin, boleh dimix dengan butter, 4 butir kuning telur. Ini aku pakai telur bebek supaya teksturnya lebih pulen, tapi kalau kalian mau pakai telur ayam juga boleh. Dan 1 sendok teh vanili bubuk. Sedangkan untuk coklatnya, ini aku pakai sekitar 600 gram coklat stick ataupun coklat Bagstable seperti ini. Oke guys, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat kue kering coklat stick. Silahkan kalian cek deskripsi untuk detail bahan-bahan. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Oke guys, sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, di sini aku mau jelaskan dulu coklat stick yang aku pakai. Jadi coklat stick ini merupakan coklat Bagstable yang khusus untuk membuat kue kering coklat stick. Karena coklat Bagstable ini tetap stabil pada saat dipanggang. Judulnya aja udah coklat Bagstable ya. Jadi ini nggak bakalan meleleh pada saat dipanggang nanti. Nah ini untuk satuannya berupa batangan-batangan kayak gini. Dan ini masih panjang ya menurut aku. Jadi ini bisa kita potong dua dulu menjadi 2 bagian. Kalau misalkan kalian tanya coklat Bagstable-nya bisa diganti coklat lain, ini nggak bisa ya, kecuali mereknya. Kalau mereknya boleh diganti. Ini aku pakai merek Colata, dan yang aku tahu coklat Bagstable itu ada merek dari Colata dan dari merek Tulip. Jadi terserah kalian mau pakai merek yang mana aja. Nah ini untuk panjangnya sekitar 7,5 cm. Kalau misalkan kita bagi 2, tinggal kita ukur aja ya. Yang pasti ini dipotong dibagi 2 sama panjang. Untuk cara motongnya juga gampang banget, tinggal kita potong aja langsung kayak gini pakai pisau. Jangan ragu-ragu ya, jadi langsung potong aja supaya hasil potongannya bagus dan rapih. Nah coklat Bagstable ini satu dusnya itu beratnya sekitar 1,2 kg. Dan untuk membuat kue kering takaran 1 kg tepung terigu seperti aku ini, setelah aku timbang ternyata coklat stick yang dibutuhkan itu sekitar 600 gram. Jadi kalau misalkan kalian mau beli eceran juga boleh ya, karena biasanya di toko bahan-bahan kue ataupun di aplikasi online juga ada toko yang menyediakan coklat Bagstable yang dijual secara eceran per 100 gram ataupun per 250 gram. Langkah pertama, tuangkan margarin ke dalam mangkuk mixer. Tambahkan gula halus, kemudian kedua bahan ini langsung aja kita mixer sampai teksturnya lembut seperti mayonnaise dan warnanya agak pucat. Dan seperti biasa ini aku gunakan mixer dari Mito seri MX700. Ini aku pakai kecepatan level 5 ya. Nah ini mixernya bisa untuk membuat adonan tepung terigu 1,2 kg tepung terigu. Jadi ini cocok banget ya buat kalian yang mau membuat kue kering dalam jumlah yang banyak. Pastinya kalian gak bakalan pegel untuk membuat adonan dalam jumlah yang banyak seperti ini. Oke, kalau tekstur adonannya udah lembut seperti mayonnaise, kita tambahkan vanili bubuk dan tambahkan 4 butir kuning telur. Kemudian langsung aja adonan ini kita mixer lagi sampai tercampur rata. Setelah adonannya tercampur rata, kita turunkan dulu level kecepatannya. Kemudian tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit sampai habis. Nah ini level kecepatannya harus diturunkan ya, supaya gak ngebul pada saat ditambahkan tepung terigu. Oke, kalau pakai mixer ini adonannya nggak usah terlalu lama di mixer, cukup sebentar aja adonannya udah tercampur rata dan kalis. Nah kalau udah kayak gini langsung aja kita angkat, kemudian kita bersihkan adonan yang menempel di kaki mixer.
Langkah berikutnya, ambil secukup adonan, kemudian kita gilas dengan menggunakan roll pin dan dibentuk persegi 4 terlebih dahulu. Untuk merapikan adonan, ini aku gunakan penggaris dengan cara seperti ini. Untuk ketebalannya, ini kira-kira sekitar 1 cm, atau kalau misalkan mau sama rata, ini aku gunakan cetakan seperti ini ya. Nah, tingginya kurang lebih setinggi cetakan ini. Kemudian kita hitung dulu coklat stick yang udah dipotong 2 tadi. Nah, ini untuk panjangnya sekitar 4 cm, sedangkan untuk lebarnya sekitar 2 cm. Kemudian adonan yang sudah dirapikan tadi langsung aja kita potong-potong sesuai dengan ukuran coklat stick yang udah diukur tadi. Kemudian ambil adonan dengan menggunakan spatula supaya lebih tetap rapi, tempelkan coklat stick di atasnya, kemudian rapikan adonan sesuai dengan ukuran coklat stick. Kalau udah benar-benar rapi, langsung aja letakkan di atas loyang yang udah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Setelah itu ambil secukupnya adonan, kita gilas dengan menggunakan roll pin sampai ketebalannya sekitar 2 mili atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini aku gunakan cetakan cutter plunger ataupun cutter fondant yang bentuk daisy ataupun bentuk seperti ini ya. Dan cetakan cutter fondant ini aku beli di aplikasi online. Untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita akan cocokkan dulu ya pantasnya pakai ukuran yang mana. Ini ya akan aku ukur dulu dengan coklat sticknya. Kita pakai ukuran yang agak besar dulu. Oke, seperti ini. Dan kita akan coba yang ukuran agak kecil. Oke, yang kecil ini kayaknya kekecilan ya, karena nanti akan aku beri topping lagi di bagian atasnya. Jadi kita pakai nomor 3 dari yang terbesar. Nah, ini masih ketebalan ya buat aku, jadi ini aku gilas lagi aja sampai agak tipis. Oke, langsung aja kita cetak ya pakai cutter fondant ini. Dan untuk cara meletakkannya tinggal kita pencet aja tuas di bagian atasnya. Oke, langsung jadi ya kayak gini. Setelah itu bagian atasnya kita olesi dulu dengan kuning telur. Kemudian tambahkan sprinkle konfeti seperti ini yang berbentuk bunga ya. Oke, langsung aja kita tambahkan. Ini aku pakai capitan ya supaya lebih mudah. Tapi kalau misalkan mau pakai tangan juga boleh. Oke, setelah coklat sticknya dihias semua seperti ini ya hasilnya, jadinya cantik banget. Dan sekarang kita akan membuat hiasan yang kedua. Kita tipiskan adonan seperti tadi, tapi sekarang kita iris memanjang seperti ini untuk lebarnya sekitar setengah sentimeter. Kemudian kita ukur dulu diagonal seperti ini ya pakai coklat sticknya. Nah, kurang lebih panjangnya seperti ini, langsung aja kita potong. Kemudian langsung aja kita letakkan di atas coklat stick dengan cara melintang ataupun diagonal kayak gini. Kalau misalkan masih kepanjangan, langsung dipotong aja ya.
Kemudian olesi dulu dengan kuning telur. Kemudian tambahkan sprinkle konfeti. Untuk yang model seperti ini, aku pakai sprinkle konfeti yang berbentuk bintang. Oke, setelah dihias semua seperti ini ya, coklat stick yang dihias dengan cara diagonal seperti ini, jadinya tetap cantik kan? Langkah berikutnya kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 30 menit, atau silakan sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Kalau kalian gak punya oven listrik, bisa dipanggang dengan menggunakan oven tangkring. Dipanggang di rak bawah dan di rak tengah. Jangan memanggang 3 loyang, cukup 2 loyang aja. Lubang ovennya ditutup dan kita panggang dengan menggunakan api sedang. Kalau manggang 2 loyang seperti ini, setelah 15 menit atau setelah kuenya tidak berbuih, langsung aja kita tukar loyangnya. Loyang yang tengah dipindahkan ke bawah dan loyang yang bawah dipindahkan ke tengah, supaya mendapatkan hasil panas matang yang merata. Setelah dipanggang sekitar 30 menit, kuenya sudah matang. Langsung aja kita angkat dan dinginkan, kemudian masukkan panggangan yang berikutnya. Langkah berikutnya kita kemas dalam toples ukuran 500 gram. Jangan lupa dialasi dulu bagian bawahnya dengan kertas dan tambahkan 1 bungkus silika gel khusus makanan. Dan aku sarankan untuk mengemas coklat stick seperti ini, kita gunakan paper cup ya, supaya coklatnya tetap bersih. Karena kalau misalkan nggak pakai paper cup ataupun ditumpuk langsung, nanti coklat stick yang bagian bawah biasanya kena berudulan kue yang di atasnya. Jadi itu kurang rapi ya, kalau menurut aku lebih baik dialasi pakai paper cup seperti ini. Selain itu kalau pakai paper cup tentunya toplesnya jadi cepet penuh. Dan jangan lupa pastikan kuenya ini benar-benar dingin terlebih dahulu. Gunakan sarung tangan plastik dan jangan tersentuh tangan langsung supaya kuenya tidak mudah berjamur. Karena kue ini bisa tahan sampai dengan 2 bulan. Kalau misalkan pakai silika gel seperti aku, bisa tahan sampai dengan 4 bulan. Setelah dikemas semua, jangan lupa bagian tutupnya ini kita beri selotip supaya nggak ada udara dan semut yang masuk. Untuk membuat kue kacang, bahan-bahan yang diperlukan di sini aku siapkan 1 kg tepung terigu protein sedang, 500 gram kacang tanah. Ini kacang tanahnya udah aku sangrai, dan ciri-ciri kacang tanah yang udah disangrai dan matang, kita tinggal belah aja ataupun tinggal dipotek aja kayak gini ya. Kalau misalkan dipotek udah teksturnya garing, berarti ini udah matang. Kemudian 500 ml minyak goreng, 500 gram gula halus, dan 1 sendok teh garam. Oke guys, takarannya simpel banget kan? Cuma 5 bahan ini aja. Silahkan kalian cek deskripsi untuk detail bahan-bahan. Dan sekarang kita mulai ke proses pembuatan. Langkah pertama, kacang tanah yang udah disangrai tadi, langsung aja kita haluskan. Masukkan dulu ke dalam gelas chopper. Nah, untuk menghaluskannya, ini aku gunakan chopper dari Mitochiba seri CH200. Ini choppernya bagus banget, kapasitas gelasnya juga gede banget. Gelas kecilnya aja ini menampung 700 ml air. Jadi ini bisa langsung masuk semua ya, 500 gram kacang tanah. Cukup beberapa detik aja kacang tanahnya udah bisa halus. Oke, cukup beberapa detik aja ya, karena memang aku mau bikin yang tidak terlalu halus. Oke, kurang lebih seperti ini ya, nggak terlalu halus aku bikinnya. Kemudian langsung aja kita tuangkan ke dalam mangkuk mixer. Tambahkan 1 kg tepung terigu,
Tambahkan gula halus. Tambahkan minyak goreng. Tambahkan garam. Kemudian langsung aja semua bahan ini kita mixer dengan kecepatan rendah aja ya, supaya nggak ngebul. Nah, ini untuk mixernya aku pakai mixer dari Mito seri MX700. Bisa kalian lihat ya, ini adonan keringnya kalau misalkan dihitung-hitung lebih dari 1 kg. Tapi mixer ini masih menampung dan masih bisa menguleni adonan sampai benar-benar tercampur rata dan kalis. Kalau kalian nggak punya mixer, nggak usah khawatir, kalian masih bisa membuat kue kacang ini dengan diuleni ataupun diaduk manual pakai tangan. Cuma kalau aku sih udah ngerasain ya, kayak gimana pegelnya ngaduk ataupun nguleni manual pakai tangan, apalagi dalam jumlah banyak seperti ini. Jadi kalau ada mixer, mending pakai mixer aja deh, supaya lebih hemat waktu dan juga lebih hemat tenaga. Langkah berikutnya, ambil secukupnya adonan, kemudian kita padatkan dengan menggunakan plastik dan digilas dengan menggunakan roll pin. Nah, karena ini akan dicetak, jadi nggak usah terlalu rapi banget ya untuk bagian pinggirannya. Yang pasti ini adonannya harus benar-benar dipadatkan, dan untuk ketebalannya ini sekitar 1 cm. Jangan terlalu tipis ya, karena nanti hasilnya kurang bagus. Nah, untuk cetakannya ini aku gunakan cetakan plastik kayak gini. Pertama kita akan cetak polos dulu. Nah, kalau dicetak polos hasilnya kayak gini ya. Setelah adonannya dicetak, kemudian kita ambil dengan menggunakan spatula supaya hasil cetakannya nggak rusak, dan langsung aja kita letakkan di atas loyang yang udah diolesi dengan margarin tipis-tipis. Oke, seperti ini ya hasilnya untuk yang menggunakan cetakan loaf seperti biasa ataupun yang polos. Dan sekarang kita akan pakai cetakan motifnya. Ini ada 2 motif ya, tapi aku lebih suka motif yang bagian pinggirannya gerigi kayak gini. Untuk cara menggunakannya gampang banget, tinggal kita tekan aja, terutama kita tekan di bagian tengahnya supaya membentuk motifnya. Oke, kayak gini ya hasilnya, jadi lebih cantik. Oke, dan ini hasilnya kue kacang yang pakai cetakan motif, lebih cantik. Langkah berikutnya, siapkan 2 butir kuning telur, kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian adonan yang udah dicetak tadi langsung aja kita olesi dengan kuning telur seperti ini. Kue kacang yang motif polos ini kita taburkan biji wijen secukupnya supaya tampilannya lebih cantik. Dan yang untuk pakai cetakan motif juga sama ya. Ini kita olesi dulu dengan kuning telur, tapi harus hati-hati ya supaya motifnya nggak rusak kena kuas. Dan untuk hiasannya di sini aku tambahkan sprinkle konfeti yang berbentuk love seperti ini. Untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Langkah berikutnya, panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 125 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 30 menit, atau silakan sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Kalau kalian gak punya oven listrik, bisa dipanggang dengan menggunakan oven tangkring. Panggang di rak bawah dan di rak tengah. Lubang ovennya ditutup dan kita panggang dengan menggunakan api kecil.
Kalau manggang 2 loyang sekaligus seperti ini, setelah 15 menit atau kira-kira kuenya udah nggak berbuih, kita tukar loyangnya. Loyang yang bawah dipindahkan ke tengah dan loyang yang tengah dipindahkan ke bawah supaya mendapatkan hasil panas matang yang merata. Setelah 30 menit dipanggang, kue kacangnya sudah matang. Langsung aja kita angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya, kita kemas dalam toples ukuran 500 gram dan ini aku tambahkan label Selamat Idul Fitri supaya lebih cantik dan lebih rapi. Jangan lupa dialasi juga dengan kertas. Setelah itu, tambahkan 1 bungkus silika gel khusus makanan. Kemudian langsung aja kita kemas kue kacang yang udah benar-benar dingin di dalam toples. Nah, ini untuk yang agak gosong kita simpan di paling bawah, untuk yang paling atas kita taruh yang lebih bagus dan lebih cantik. Nah, ini untuk mengemasnya pastikan sudah benar-benar dingin terlebih dahulu. Jangan tersentuh tangan langsung. Gunakan sarung tangan plastik seperti aku supaya kue kacangnya tidak mudah berjamur. Setelah dikemas semua, jangan lupa bagian tutupnya kita tutup dengan menggunakan selotip supaya tidak ada udara dan semut yang masuk. Kalau dikemas rapi dan higienis seperti ini, kue kacang ini bisa tahan sampai dengan 2 bulan. Tapi kalau ditambahkan silika gel seperti aku, kue kacangnya bisa tahan sampai dengan 4 bulan. Oke, untuk bagian ujung selotipnya ini jangan langsung dirapatkan ya. Kita lipat dulu untuk mempermudah orang yang membuka toples ini. Selain itu, kalian juga bisa menawarkan packing tambahan dengan menggunakan box Idul Fitri seperti ini. 1 box Idul Fitri ini bisa menampung 2 toples. Dan ini kita rakit aja dulu. Rakitnya gampang banget, tinggal kita lipat-lipat dan kita selipkan aja kayak gini. Kalau mau lebih kuat, bawahnya bisa diberi selotip. Untuk harga jualnya, 1 toples kue kacang ini bisa dijual dengan harga Rp50.000 sampai dengan Rp75.000. Silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Nah, kue kacang yang aku buat ini jangan disamakan dengan kue kacang yang dijual per toplesnya Rp35.000 ya, karena jelas ini rasanya beda banget. Silakan kalian praktekkan sendiri resep yang aku bagikan ini di rumah. Sedangkan untuk packing yang ekonomis, kalian bisa gunakan plastik parcel kayak gini. 1 plastik parcel ini bisa menampung 3 toples ukuran 500 gram. Biasanya kalau pakai plastik parcel ini di mix ya. Untuk 1 plastik ini ada 3 jenis kue kering. Dan sekarang kita review kue kacang yang aku buat. Ini teksturnya renyah banget, rasanya enak, manis-manis gurih gitu. Kacangnya juga lebih berasa karena aku pakainya lebih banyak ya. Pokoknya jangan disamakan sama kue kacang yang dijual di pasaran. Ini jelas rasanya beda banget. Oke guys, ini dia kue kacang yang aku buat. Gimana cara membuatnya? Gampang banget kan? Takarannya juga simple ya. 1 resep yang aku bagikan ini dengan takaran 1 kg tepung terigu jadi 7 toples kue kacang. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.